Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat siang rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya. Siang buat semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan diskusi bersama filosofi pendidikan Indonesia terkait ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, izinkan dulu untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Atika Fejerina. Yang kedua yaitu Ibu Huri Eka Putri. Yang ketiga, Bapak Wahyu Pratama. Yang keempat, Ibu Yanur Merni. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan terkait 5 soal ujian filosofi pendidikan. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja dimulai oleh Ibu Huri Eka Putri. Kepada Ibu Huri Eka Putri, dipersilahkan. Baik, terima Maaf. kasih pada Bu Atika. Saya tunggu sebentar, Bapak Wahyu lagi membagikan layarnya. Kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ujian akhir semester Filosofi Pendidikan Indonesia. Terdapat 5 poin soal. Yang pertama yaitu adalah tuliskan komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran Golden Circle tentang mengapa, bagaimana, apa dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Yang kedua, tuliskan sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Yang ketiga, tuliskan penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Soal yang keempat, jabarkan profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Soal yang terakhir, yaitu menurut Bapak Ibu Guru, bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah. Baik, saya akan membahas soal yang pertama, yaitu komitmen diri menggunakan model lingkaran emas atau golden circle tentang mengapa, bagaimana, dan apa dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional ini. Nah, model lingkaran emas atau golden circle ini sendiri merupakan konsep yang ditemukan oleh Simon Sinek untuk membantu organisasi dan individu dalam memahami dan mengkomunikasikan tujuan, motivasi, dan nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Konsep ini juga dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Bisa ke halaman sebelumnya, Bapak Wahyu? Nah, ini dia. Terdapat 3 poin, yaitu ada why, how, dan what. Pada poin why, yaitu mengapa saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional, terus apa yang saya yakini, dan apa yang memotivasi saya untuk mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan. Pada poin yang kedua, pada lingkaran emas ini, yaitu ada how, apa saja strategi yang akan saya terapkan untuk mencapai tujuan, dan apa saja yang saya butuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Pada poin yang ketiga yaitu ada what, yaitu apa saja langkah yang konkret yang akan saya jalankan dan kapan saya menjalankan langkah-langkah tersebut. Selanjutnya yaitu kenapa saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan, yaitu karena selain merupakan mata kuliah yang harus diikuti, di samping itu dengan mempelajarinya saya akan mengetahui terkait dengan pekerjaan saya sebagai seorang guru dan mengetahui apa yang harus saya lakukan ketika di kelas. Peranan Filosofi Pendidikan menjadi rambu-rambu bagaimana pendidikan dilaksanakan. Filosofi pendidikan mengajarkan setiap guru untuk berpikir kritis,
dan mendalami tentang sesuatu. Hasil dari pemikiran tersebut akan mengarahkan guru untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan mempelajari filosofi pendidikan, saya akan mengetahui apa yang harus saya lakukan, mengapa saya melakukan hal tersebut, dan bagaimana saya melakukannya. Yang kedua yaitu yang saya yakini. Yang saya yakini dalam mempelajari filosofi pendidikan ini akan mengarahkan saya menjadi seorang guru yang dapat menjaga dan mengarahkan dan membimbing siswa agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Selain itu, saya percaya pengetahuan dan keterampilan saya akan bertambah dari sebelumnya dan menjadi guru yang memiliki sudut pandang yang berbeda terkait pendidikan sehingga saya mampu menjadi seorang guru yang profesional. Pada lingkaran emas ini ada poin how, yaitu apa saja strategi yang akan saya terapkan untuk mencapai poin yang ketiga ketinggalan, yaitu why, apa yang memotivasi saya. Halaman selanjutnya apa, Pak Ayu? Ya, apa yang memotivasi saya yaitu untuk mempelajari filosofi pendidikan adalah saya ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Peranan guru sangat penting dalam membentuk generasi yang berkualitas baik soft skill maupun hard skill yang dapat dijadikan bekal dalam kehidupan para siswa serta dapat memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Poin yang kedua yaitu adalah how, apa saja strategi yang akan saya terapkan untuk mencapai tujuan dan apa saja yang saya butuhkan. Yang pertama, strateginya yaitu mengikuti perkuliahan filosofi pendidikan dengan baik tanpa bolos perkuliahan. Yang kedua yaitu mengerjakan tugas yang diberikan secara maksimal, aktif dalam kegiatan pembelajaran, bertanya apabila ada materi yang belum saya pahami. Lalu mencari referensi yang berkaitan agar saya lebih paham dalam mata kuliah filosofi pendidikan ini. Dan yang saya butuhkan untuk menjalani strategi ini, dalam kuliah ini yaitu adalah bimbingan dosen pengampu mata kuliah filosofi pendidikan, teman-teman seperjuangan dengan saya di perkuliahan, lalu referensi terkait dengan materi, lingkungan belajar yang kondusif, sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran seperti laptop, internet, dan lain sebagainya. Nah, pada lingkaran emas ada poin terakhir yaitu apa saja langkah konkret yang akan saya jalankan dan kapan saya akan menjalankan langkah-langkah tersebut. Nah, langkah-langkah yang akan saya jalankan yaitu membaca materi terlebih dahulu sebelum mata kuliah dimulai. Yang kedua, memperhatikan dengan serius ketika dosen dan teman-teman sedang menjelaskan. Yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu atau tugas-tugas yang berada di LMS dengan memperhatikan deadline yang sudah ditentukan di LMS kita. Yang keempat yaitu membuat agenda harian agar saya tahu mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Menuliskan semua deadline tugas, lalu tidak menunda pekerjaan dan mulai mengerjakan tugas dari yang mudah. Jika saya mengalami kendala dalam pengerjaan tugas, maka saya akan mengerjakan tugas dengan yang mudah terlebih dahulu. Lalu saya memperbanyak membaca literatur. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan langkah-langkah tersebut adalah selama 1 semester atau selama perkuliahan saya 16 kali pertemuan, yaitu ketika mata kuliah ini dimulai sampai selesai. Demikian pertanyaan nomor 1 yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Huri. Untuk pertanyaan nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Bapak Wahyu. Kepada Bapak Wahyu dipersilahkan. Nah, baik. Nah, baik, terima kasih Bu Atika yang telah mempersilahkan saya untuk menyajikan hasil ujian akhir semester di soal nomor 2, yaitu tuliskan sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu Guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik.
Nah, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar jelas? Dengar Bapak Wahyu? Oh, sudah Bapak. Nah, di sini saya sudah menyajikan jawabannya. Nah, kita harus tahu dulu mengenai dari seseorang Ki Hajar Dewantara yang merupakan sosok yang sangat penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal pendidikan nasional. Beliau dikenal sebagai tokoh pendidikan yang sangat berjasa dalam membentuk sistem pendidikan nasional yang mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, di sini ada pembentukan jati diri sebagai pendidik. Bagi saya sebagai calon guru profesional, Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang sangat penting dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Nah, beliau memberikan inspirasi bagi bapak dan ibu guru dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran holistik, mengutamakan pembelajaran untuk rakyat, dan menggunakan pendekatan pembelajaran aktif serta mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat penting dalam pembentukan jati diri seorang pendidik yang kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa Ki Hajar Dewantara begitu berpengaruh dalam hal ini. Yang pertama ada pendekatan pendidikan holistik, yang mana Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang tidak hanya membentuk keterampilan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan moral siswa. Beliau memandang pendidikan sebagai cara untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, berilmu, dan berbudi pekerti luhur. Pandangan ini menjadi inspirasi bagi para pendidik untuk mengembangkan metode pembelajaran yang holistik. Nah, selanjutnya ada mengutamakan pendidikan untuk rakyat. Ki Hajar Dewantara juga dikenal karena perjuangannya dalam mengutamakan pendidikan untuk rakyat. Beliau percaya bahwa pendidikan harus menjadi hak setiap orang, bukan hanya untuk kalangan elit. Hal ini menjadi inspirasi bagi bapak dan ibu guru untuk memberikan kesempatan belajar yang sama kepada siswa, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Nah, yang terakhir ada nilai-nilai moral dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pembentukan karakter dan moral dalam pendidikan. Beliau percaya bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, berkepribadian baik, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai moral ini menjadi inspirasi bagi para bapak dan ibu guru untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dan moral dalam proses pembelajaran. Nah, Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang sangat penting dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Beliau memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran holistik, mengutamakan pendidikan untuk rakyat, menggunakan pendekatan pembelajaran aktif. Nah, itulah dari jawaban saya mengenai soal nomor 2, yang mana tuliskan sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Hanya itu saya kembalikan kepada Bu Atika. Terima kasih Bapak Wahyu. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 3 yang akan saya jelaskan sendiri. Soal nomor 3 yaitu tuliskan penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Menjelang Bapak Wahyu melakukan share screen, saya jelaskan terlebih dahulu seperti yang sudah diketahui tadi dan dijelaskan oleh Bapak Wahyu, Ki Hajar Dewantara atau lebih dikenal dengan sosok Raden Mas Suwardi Serjaningrat adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memperjuangkan pendidikan demokratis dan berkeadilan. Beberapa dasar-dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah yaitu yang pertama, selanjutnya Pak Wahyu, yang pertama yaitu pendidikan untuk semua. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa memandang status sosial, latar belakang, ekonomi, maupun agama. Oleh karena itu, dalam lingkungan sekolah, penerapan dasar ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Seperti aksi nyatanya, yaitu pemerintah sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun untuk semua peserta didik. Selanjutnya yaitu pendidikan yang menyenangkan.
Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan yang menyenangkan dapat memotivasi para peserta didik untuk belajar dan semangat yang tinggi. Di dalam lingkungan sekolah, penerapan dasar ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, seperti dengan memanfaatkan media dan teknologi yang menarik sesuai dengan minat siswa. Seperti dalam penerapannya, yaitu kita sebagai seorang guru harus berpikir kreatif dalam menyediakan media pembelajaran apa yang tepat sesuai dengan keadaan siswa saat sekarang ini dan perbedaan karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu pendidikan yang berbasis kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya memahami dan menghargai kebudayaan bangsa sendiri. Di dalam lingkungan sekolah, penerapan dasar ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya-budaya daerah kepada siswa melalui pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler di acara-acara sekolah. Saat sekarang ini di sekolah sudah menerapkan beberapa praktek kebudayaan seperti tari-tarian, alat musik, dan kebudayaan lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Bapak Wahyu, pendidikan yang menghargai perbedaan. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan yang menghargai perbedaan antara siswa, termasuk latar belakang, suku, agama, dan gender. Di dalam lingkungan sekolah, pendidikan dasar ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip inklusi, yaitu memperhatikan kebutuhan dan potensi setiap siswa secara individu dan memfasilitasi keberagaman dengan memberikan kesempatan yang sama dan tumbuh dan berkembangnya peserta didik. Seperti yang kita ketahui, setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Untuk itu kita sebagai seorang guru harus mampu dan dituntut untuk mengembangkan karakter dan apa kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu pendidikan yang mendorong kemandirian. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan siswa untuk menghafal, tetapi juga berpikir kritis dan mandiri. Setiap siswa kita juga harus memberikan pelajaran-pelajaran tidak hanya berupa teori, tetapi juga berupa praktek agar dapat memudahkan para peserta didik untuk mempelajari suatu pelajaran. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk soal nomor 3. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 4 yang akan dijelaskan oleh Ibu Yanur Merni. Kepada Ibu Yanur Merni dipersilahkan. Kita juga harus baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya kita clean dulu. Kita juga harus dan mandiri. Siswa kita juga harus selanjutnya. Selanjutnya. Ya, saya selanjutnya soal keempat. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan soal terkait pada poin keempat, yaitu jabarkan profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad 21, di mana pelajar Pancasila ini terdapat 6 aspek. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Dari sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila sebagai entitas dan identitas adalah ciri kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan kenyataan. Perwujudan profil pelajar Pancasila dan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di ekosistem sekolah yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa ini sebagaimana kita ketahui bahwa siswa perlu diarahkan dan diberi pemahaman serta pembiasaan yang dilatih baik di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang diterapkan di sekolah adalah melaksanakan kegiatan keagamaan seperti membaca Asmaul Husna dan doa lainnya. Setelah itu, melaksanakan kegiatan sebelum masuk kelas dan melatih keikhlasan untuk membantu orang lain serta berperilaku baik dengan cara menggalang
Jumat Berkah, yaitu donasi seikhlasnya dari siswa, yang mana uang donasi yang terkumpul akan diberikan kepada teman yang terkena musibah atau siswa yang kurang mampu. Selanjutnya pada poin kedua, yaitu berkebinekaan global. Upaya menguatkan cinta budaya, seperti setiap hari Kamis dan Jumat, para guru menggunakan pakaian batik atau pakaian kurung Muslim. Sedangkan pada hari Selasa, para siswa menggunakan baju basibah. Hal ini sudah diterapkan oleh sebagian sekolah. Selain itu juga, karena rasa ingin menjaga budaya Minang yang mulai luntur, ditinggalkan generasi milenial seperti pakaian, permainan, dan tata bahasa yang sudah ke arah budaya luar. Budaya positif dalam budaya menghidupkan cinta pada budaya asli ini akan diterapkan juga pada siswa, tidak hanya sebatas pakaian, namun akan diperluas melalui penggunaan bahasa Minang dalam kegiatan belajar mengajar yang terdapat pada mata pelajaran muatan lokal. Pada poin ketiga, yaitu gotong royong, di mana contohnya di sini yaitu gotong royong ini diimplementasikan dalam menjaga lingkungan. Saya mengambil contoh yaitu melalui program yang dirancang dalam aksi nyata ini, yaitu himbauan untuk melakukan LISA, yaitu lihat sampah dan ambil. Untuk semua warga sekolah, program ini berkembang pemberlakuan bak sampah maupun bak sampah ini dikelola oleh masing-masing kelas dengan mengumpulkan botol plastik atau minuman yang dikonsumsi siswa. Selain menjaga kebersihan, juga memberikan pembelajaran kepada siswa untuk menjaga lingkungan dari polusi yang disebabkan oleh sampah plastik. Pada poin ketiga, yaitu mandiri, di mana ekstrakurikuler pramuka dalam melatih kemandirian siswa. Untuk melatih kemandirian siswa ini diterapkan pada ekstrakurikuler yang memang dapat melatih kemandiriannya, yakni dengan mewajibkan semua siswa untuk terdaftar dalam kegiatan pramuka. Penanganan yang diberikan berbeda-beda menurut tingkatan kelasnya yang akan dilatih kemandiriannya dalam ekstrakurikuler pramuka tersebut. Pada poin ke-6, yaitu bernalar kritis, di mana pada aksi nyatanya ini kita sebagai guru bisa melatih siswa untuk bernalar kritis dapat diimplementasikan di sekolah, di mana setiap pembelajaran diharapkan mampu mengintegrasikan ke dalam pendidikan kecakapan hidup sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi dan memahami kebermanfaatan dari materi tersebut. Penerapan pembelajaran yang terintegrasi pendidikan terhadap kecakapan pada pembelajaran geografi ini pada materi yang akan saya angkat, yaitu keanekaragaman budaya, sehingga dapat memberikan kesimpulan tentang cara menjaga budaya yang ada di Indonesia. Diharapkan pada pembelajaran ini dapat diimplementasikan dalam kehidupannya, sehingga keterampilan pendidikan kecakapan hidup serta siswa dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam pelestarian kebudayaan Indonesia. Pada poin ke-6, yaitu kreatif, di mana kita sebagai guru memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa secara berbeda-beda. Begitu juga dengan penugasan sesuai pilihan mereka. Harapannya dapat mengasah daya kreatif siswa. Siswa diberikan kebebasan menentukan sesuai dengan minat masing-masingnya. Guru memberikan dasar dan konsep dari materi kurikulum, berupaya menciptakan murid secara merdeka. Aksi nyata ini dengan mengarahkan implementasi materi dalam kehidupan sesuai dengan daya kreativitas siswa. Setelah mereka diajarkan tentang cara membuat piramida penduduk atau jenis piramida penduduk serta implementasinya terhadap permasalahan penduduk, siswa diminta untuk berkelompok dan diberikan penugasan sebuah proyek untuk deskripsi piramida penduduk berdasarkan jenisnya di karton Manila sesuai dengan pilihan kelompok masing-masing setelah melalui diskusi kelompok. Itulah penjelasan dari saya pada penjabaran soal nomor ke-4. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Yan Nurmerni. Untuk soal nomor terakhir yang akan dijelaskan oleh Bapak Wahyu, kepada Bapak Wahyu dipersilahkan. Nah, baik, kita akhirnya sampai ke soal yang terakhir, yaitu soal 5. Menurut Bapak Ibu Guru, bagaimana strategi wujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah?
Mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak sangat penting karena pendidikan yang berpihak pada anak merupakan pendidikan yang memprioritaskan kebutuhan dan potensi siswa sebagai subjek pembelajaran. Dalam pendidikan yang berpihak pada anak, siswa dianggap sebagai individu yang aktif, kreatif, dan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, strategi-strategi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak perlu diterapkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan menghasilkan output yang baik. Selain itu, pendidikan yang berpihak pada anak juga dapat membantu mengatasi berbagai masalah dan tantangan di bidang pendidikan, seperti kesenjangan pendidikan, ketidaksetaraan, dan kurangnya relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Nah, pada kesempatan ini ada strategi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini ada 4 strategi yang sudah saya jabarkan. Yang pertama ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru harus mampu menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan partisipasif. Guru harus memfasilitasi siswa untuk memahami konsep-konsep dengan cara yang menyenangkan dan kreatif. Nah, yang kedua ada pembelajaran yang berbasis kompetensi. Pembelajaran harus fokus pada pengembangan kompetensi siswa, bukan hanya sekadar penguasaan materi pelajaran. Guru harus mampu menentukan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, sehingga proses pembelajaran yang lebih terarah dan efektif. Untuk strategi yang ketiga ada pendekatan pembelajaran holistik, yang mana sudah saya jabarkan juga di soal nomor 2. Untuk yang keempat ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari pembelajaran, sehingga siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang positif. Guru harus mampu memfasilitasi pengembangan karakter siswa, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Untuk pendekatan pembelajaran yang holistik, pembelajaran harus mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan siswa, seperti intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Guru harus mampu memfasilitasi pengembangan aspek-aspek tersebut sehingga siswa dapat berkembang secara holistik dan seimbang. Nah, baiklah itulah dari strategi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak atau student center. Hanya itu dari jawaban saya untuk soal 5, saya kembalikan kepada Bu Atika sebagai moderator. Oke, terima kasih kepada Bapak Wahyu yang telah menjelaskan terkait soal nomor terakhir. Mungkin sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu. Seperti yang diketahui, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah disampaikan kepada Bapak oleh Bapak Wahyu tadi. Beliau merupakan inspirasi bagi kita semua selaku calon Bapak Ibu guru di suatu lingkungan sekolah dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran yang holistik, mengutamakan pendidikan untuk rakyat, menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif dan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran. Semua hal ini dapat sangat penting untuk kita dalam membentuk jati diri seseorang pendidik yang menjadi lebih kompeten dan berintegritas dan bertanggung jawab. Oke, cukup sekian diskusi kita pada siang hari ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada pertanyaan, Nana?